Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan kembali. Ya, Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan yang pada kesempatan ibadah pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman yang saya rasa tidak asing jemaat dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 14. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada jemaat sekalian. Silakan jemaat Tuhan simak firman Tuhan ini saya bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, kasih adalah genapan hukum Taurat. Ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat ke-9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara saya simak bersama-sama. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jemaat sekalian, saya beri tema kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Itu temanya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kasih tidaklah asing untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kasih adalah ajaran utama dari Tuhan Yesus, dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini perlu untuk terus kita ingat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak kita lupakan dan tidak kita abaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada masa itu, untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa ketika mereka melakukan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, maka sesungguhnya mereka telah menggenapi hukum Taurat. Ya, kalau kita mengingat kembali tentang hukum Taurat itu adalah aturan rohani umat Israel Yahudi. Saya tadi malam sempat sampaikan kepada pemuda dalam persekutuan pemuda remaja tentang hal ini, yaitu hukum Taurat.
di mana hukum Taurat ini Tuhan berikan kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel Yahudi, untuk menjadi pedoman hidup mereka. Dan yang paling penting, yang menjadi inti dalam hukum Taurat itu tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 17. Dan itu tidak hanya menjadi pegangan hidupnya orang Israel Yahudi saja, tetapi itu juga menjadi pegangan dan pedoman hidup kita, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Umat Israel Yahudi, khususnya orang-orang Israel Yahudi, memang sampai sekarang ini, Bapak Ibu, mereka belum mau membuka hati mereka untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai sumber kasih, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan bersyukurlah kita, umat Tuhan, sekalipun kita bukan garis keturunan orang Israel, tapi karena iman kita mau percaya menerima Tuhan Yesus, maka kita menerima janji keselamatan dari Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan janji keselamatan kepada kita, tapi Dia memberikan suatu pesan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar kita lakukan dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apakah saja yang akan kita sama-sama dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin membagikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Silakan Dipo tampilkan slide pertama. Yang pertama, poin pertama itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertulis menjadi kesimpulan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak Ibu simak ayat 8 sampai ayat 9, itu memberitahukan tentang ajaran Tuhan Yesus tentang kasih kepada sesama. Dan ini perlu untuk kita pahami bersama-sama, yang Tuhan Yesus simpulkan menjadi hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, supaya kita juga mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tetap mempertahankan kasih kepada sesama kita tanpa memandang perbedaan apapun, dan terutama kepada saudara kita yang seiman dalam Tuhan Yesus. Dan tidak sampai di situ saja, kita lanjut poin yang kedua. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ayat yang ke-10. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mau menerapkan kasih yang Tuhan Yesus kehendaki, yang Tuhan Yesus ajarkan, sekali lagi saya katakan, kita telah menggenapi hukum Taurat. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat, dan kasih tidak berbuat jahat. Kasih itulah membuat kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Dan kasih itu jugalah yang membuat kita untuk mengutamakan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Baik ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus ingin menasihatkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus terus berjaga-jaga dalam kehidupan di dunia yang bersifat sementara ini. Dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat yang abadi. Makanya janganlah kita menjadikan kepuasan untuk hal-hal kemanusiaan menjadi yang terutama. Jangan. Karena semuanya itu hanyalah bersifat semu atau sementara. Janganlah keinginan daging menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, tapi biarlah kehendak Tuhan itu menjadi yang terutama dalam hidup kita untuk kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan Dia mengajarkan kita tentang kasih. Ya, kalau kasih kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami. Dan yang kembali saya ingatkan itu juga tentang kasih kepada sesama tadi, yang menjadi poin yang pertama. Ya, kiranya kita terus lakukan itu dalam hidup kita. Karena dunia ini sudah semakin jahat. Banyak orang yang tidak lagi saling menghargai, banyak orang yang tidak saling menghormati di dunia yang jahat.
di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Makanya terjadi fitnah menfitnah, kemudian terjadi yang namanya saling sikut menyikut, saling serang menyerang lewat hal-hal apapun di dalam dunia yang jahat di akhir zaman ini, lewat kata-kata yang diucapkan secara langsung ataupun lewat kata-kata yang ditulis di media sosial. Itulah dunia yang semakin jahat, di mana manusia tidak memiliki kasih dalam kehidupan mereka. Tidak ada kasih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka berbuat demikian. Dan kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita terpengaruh dengan gaya hidup hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu. Karena Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak terang yang menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kasih yang mau menghargai, kasih yang mau menghormati sesama, kasih yang mau menolong sesama tanpa pamrih, kasih yang mau peduli kepada sesama. Dan itulah yang menjadi hal utama bagi umat Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya poin yang ketiga, nah ini menanggalkan perbuatan kegelapan. Itu menjadi kesimpulan di ayat 11 sampai ayat 12. Perbuatan kegelapan itu adalah simbol, gambaran hal-hal perbuatan jahat Bapak Ibu Saudara, atau segala hal-hal perbuatan dosa. Ya. Pesan Tuhan kepada jemaat di Roma supaya mereka menanggalkan atau melepaskan, sama saja artinya, perbuatan-perbuatan jahat yang jika ada pada diri mereka, yang melekat, yang menjadi kebiasaan diri mereka. Paulus ingin agar mereka menanggalkannya. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka tidak dikuasai oleh dosa, tidak dirusak oleh dosa. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11, hal ini kamu harus lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 11 saya ingin untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa waktu Tuhan Yesus datang itu dikatakan sudah lebih dekat, walaupun tidak diketahui kapan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Oleh sebab itu, jangan lagi tidur secara rohani, atau jangan lagi acuh tak acuh, atau janganlah masa bodoh untuk mengabaikan hal-hal rohani. Karena orang yang masa bodoh secara rohani itu adalah orang-orang yang mengabaikan hal-hal rohani, yang anggap sepele untuk melakukan hal-hal yang baik, yang anggap sepele untuk melakukan kehendak Tuhan. Janganlah hal itu menjadi kebiasaan hidup kita, karena itu pun juga adalah suatu perbuatan kegelapan Bapak Ibu. Dan juga firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita melepaskan segala hal-hal yang jahat apapun dalam kehidupan kita, kalau itu masih ada pada diri kita, supaya itu tidak menjadi kebiasaan atau gaya hidup kita. Makanya disimpulkan untuk kita dan menjadi poin ketiga agar kita tanggalkan perbuatan kegelapan itu. Ya, kira-kira perbuatan kegelapan apakah yang masih ada pada diri Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa koreksi pada diri hidup pribadi Bapak Ibu masing-masing, yang Bapak Ibu anggap ini perlu Bapak Ibu lepaskan, yang perlu Bapak Ibu Saudara tanggalkan, supaya itu tidak menjadi kebiasaan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau itu masih ada, nasihat firman Tuhan tanggalkan, karena itu adalah perbuatan kegelapan. Lanjut di poin yang keempat, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Ayat 12b sampai ayat 14. Di situ kita diberitahukan untuk kita kenakan Tuhan Yesus
Artinya bahwa kita mau hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus dan kehendaknya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang karakter Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu pribadi yang sempurna. Dia pribadi yang tidak bercacat celah, tidak ada kejahatan pada dirinya. Makanya Tuhan Yesus harus menjadi panutan dan teladan kita. Kalau tidak ada lagi orang-orang di sekeliling kita yang bisa menjadi panutan dalam hidup kita, maka kenakanlah Tuhan Yesus itu sebagai perlengkapan senjata terang. Karena Tuhan Yesus pribadi yang sempurna. Ketika kita mau kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidup kita, berarti kita siap dan mau bersedia untuk melakukan segala kebenaran firman-Nya, melakukan segala perintahnya, mau melakukan segala hal yang Dia ajarkan dalam hidup kita. Karena perbuatan benar yang Yesus ajarkan adalah perbuatan yang membuat hidup kita menjadi terang, bukan lagi gelap. Kalau kita masih mau melakukan perbuatan dosa, itu berarti kita masih mengenakan kegelapan rohani dalam hidup kita. Dan itu hanyalah membuat kita jauh dari Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, hal itu membuat kehidupan kita menjadi rusak dan melukai hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan ingin agar kita lepaskan tadi segala perbuatan gelap. Dan marilah kita buka hati kita untuk mau mengenakan Yesus. Artinya mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, dibimbing oleh Tuhan Yesus, agar kita hidup menurut kehendak-Nya. Sehingga kehendak Tuhan Yesus itulah menjadi yang terutama dalam hidup kita, yang menjadi bagian hidup kita, yang menjadi pedoman dan hal-hal yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Dari firman Tuhan ini, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Orang-orang yang mau mengenakan Yesus dalam hidupnya, yang mau melakukan kehendak-Nya, berarti orang yang demikian sesungguhnya dia telah menggenapi hukum Taurat dan dia telah membuktikan dirinya benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang mau mengasihi sama juga, dia pun sama, artinya telah menggenapi hukum Taurat dan dia juga telah membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Karena mengasihi sesama seperti dirinya sendiri itu sama dengan dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini, apakah Bapak Ibu belajar sesuatu? Ini firman Tuhan yang dapat sebaikkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat pedoman hidup kita dalam kita melangkah sepanjang kehidupan kita setiap hari. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh sama-sama mengingatkan kami tentang kasih yang Tuhan Yesus kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami begitu lengkap, mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang benar yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.